memiliki waktu tertentu. Yang terpenting adalah ibu pihak lain, SNM selaku dosen pengampu mata kuliah pemasaran internasional, dan teman-teman yang saya banggakan. Halo everyone, kami di sini akan memaparkan sebuah materi yang membahas tentang profil PT Unilever. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriatul Sylvia dengan NIM 231M10 127. Saya Dwi Dianingki dengan NIM. Nama saya Suja dengan NIM 231. Nama saya Bukwa dengan NIM 25. Nama saya Bukit dengan NIM 2. And things they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak pembahasan materi mengenai profil PT Unilever. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Kita menyadari bahwa aktivitas kita mulai dari bangun tidur hingga asupan makanan berasal dari suatu perusahaan besar. Saat ini, ketika mendengar kata Unilever, tentu sudah tidak asing di telinga kita semua. Produknya pun sudah pasti pernah kita gunakan. Ketika kita memasuki salah satu supermarket, hampir 75% dari produknya adalah dari Unilever. Pada tahun 1985, di negara Inggris, ada dua bersaudara bernama Williams dan James Lever. Mereka mengelola sebuah usaha bernama Lever Brothers, di mana Lever Brothers di sini memproduksi buah sabun cuci yang bermerek Sunlight. Perusahaan ini terus berkembang hingga mereka memproduksi sebuah sabun perawatan badan bermerek Lux dan Lifebuoy. Di era yang bersamaan, di negara Belanda ada satu perusahaan milik dua keluarga, yaitu Anton Jorgert dan Van der Gert, bernama Margarin Unie, di mana perusahaan ini memproduksi margarin merek Blue Band. Nah, pada tahun 1930-an, kedua perusahaan ini memutuskan bergabung dengan nama perusahaan Unilever. Nah, Unilever di sini memiliki visi dan misi. Yang pertama, visinya adalah menjadi pemimpin global dalam bisnis yang berkelanjutan. Visioner cita-cita ini mengkristalkan ambisi Unilever yang mencerminkan tekadnya untuk mendirikan tolak ukur dalam praktik bisnis berkelanjutan di panggung global. Tangan Unilever di India, Unilever di sini memiliki beberapa anak usaha, di antaranya yang pertama Unilever Bangladesh, kedua Unilever Nepal, ketiga Hindustan Unilever, keempat Unilever Australia, kelima Unilever Pakistan, keenam Unilever Filipina, dan yang terakhir Unilever Indonesia. Selanjutnya mengenai bidang perusahaan PT Unilever. Unilever itu bisa diibaratkan sebagai toko serba ada, tapi versi raksasanya. Nah, mereka juga punya banyak produk, mulai dari makanan, minuman, sampai sabun dan sampo. Hampir semua kebutuhan sehari-hari itu kita bisa temui di dalam produk mereka. Nah, menurut laman Wikipedia, bidang perusahaan PT Unilever itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, bidang perusahaan makanan dan minuman. Nah, Unilever di sini banyak mengeluarkan produk makanan dan minuman yang sudah dikenal di seluruh dunia. Misalnya, yang makanan itu contohnya seperti tepung maizena, kecap bango, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang minuman itu misalnya jus buah vita, es krim was, dan lain sebagainya. Pada bidang yang kedua, itu ada pada produk pembersih. Nah, Unilever di sini juga banyak mengeluarkan produk pembersih rumah tangga yang sudah banyak menjadi favorit semua kalangan. Nah, contohnya misalnya itu ya kayak Rinso, Superpel, dan selain sebagainya. Nah, untuk pada bidang yang ketiga, itu ada di produk perawatan diri. Nah, bidang Unilever banyak mengeluarkan produk perawatan tubuh mulai dari sabun, sampo, sampai deodoran. Nah, merek terkenalnya itu ada Axe,
Lesen Citra, Close Up, Dove, dan lain sebagainya. Unilever di sini sudah lama berdiri. Mereka juga punya lebih dari 40 merek produk. Unilever di sini juga banyak memiliki pabrik di Indonesia. Jadi, produknya itu banyak ditemui di semuanya. Nah, selain itu, produknya juga berkualitas dan aman untuk digunakan. Selanjutnya tentang strategi pemasaran produk Unilever. Yang pertama, ngasih banyak pilihan. Unilever punya banyak banget produk, dari makanan, minuman, sampai sampo dan sabun. Mereka ngasih banyak pilihan buat konsumen biar bisa milih sesuai kebutuhan. Yang kedua, ikutin selera konsumen. Unilever selalu ngeliatin apa yang lagi diminati sama konsumen di Indonesia. Mereka ngelakuin riset pasar dan ngumpulin data biar tahu apa yang lagi hit dan dicari sama orang-orang. Kayak misalnya, mereka ngeluarin kecap yang rasanya pas banget sama lidah orang Indonesia. Dan yang ketiga, ngasih promo gede-gedean. Unilever suka banget ngasih promo gede-gedean biar produknya makin dilirik. Mereka ngeluarin iklan yang keren-keren, ngasih diskon, dan ngelakuin banyak kegiatan promosi lainnya. Pokoknya, mereka ngasih banyak keuntungan buat konsumen biar tertarik sama produknya. Unilever selalu ngasih produk yang berkualitas dan aman buat konsumen. Mereka selalu melakukan kegiatan dan pengujian biar produknya benar-benar aman dan bisa diandalkan. Dan yang kelima, ngasih produk yang ramah lingkungan. Unilever juga ngelakuin banyak hal biar produknya ramah lingkungan. Mereka kurangin penggunaan bahan kimia yang berbahaya dan ngelakuin proses produksi yang lebih ramah lingkungan. Intinya, Unilever punya strategi pemasaran yang dibutuhin. Kita ngasih banyak pilihan, ngikutin selera konsumen, ngasih promo, ngasih produk yang berkualitas, dan ngasih produk yang ramah lingkungan. Makanya, Unilever bisa jadi salah satu perusahaan konsumen terbesar di dunia. Materi selanjutnya mengenai metode penetapan harga. Menurut Vita Zakia ada 3 penetapan harga, yaitu 1. Penetapan berdasarkan biaya, 2. Penetapan berdasarkan pesaing, 3. Penetapan berdasarkan permintaan. Dari 3 metode tersebut, saya mengambil contoh salah satu produk dari PT Unilever, yaitu Molto. Produk pewangi pakaian ini yang menawarkan manfaat yang lengkap dengan harga yang terjangkau. Konsumen diberikan pilihan atau varian yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Jadi, strategi penetapan harga yang dilakukan oleh PT Unilever pada produk ini adalah ekonomi yang sebanding dengan kualitas yang didapat oleh konsumen, yaitu rendah atau terjangkau. Definisi produk. Strategi ini memungkinkan Unilever untuk menjangkaukan konsumen yang lebih luas dan mengurangi ketergantungan pada satu kategori produk. Yang kedua, ada inovasi produk. Unilever harus berinovasi dalam bisnis yang berkembangkan untuk menciptakan produk baru dan inovatif dan mengetahui kebutuhan konsumen yang harus berkembang. Yang ketiga, ada strategi pemasaran. Unilever menerapkan strategi ini dilakukan dengan memahami kebutuhan dan ekspektasi konsumen di setiap segmen dan mengembangkan strategi pemasaran. Yang keempat, ada meningkatkan efisiensi dan operasional. Unilever merupakan meningkatkan efisiensi operasionalnya, yaitu menekan biaya produksi dan meningkatkan profitabilitas. Yang kelima, ada penguatan brand. Unilever memiliki sejumlah merek kuat yang telah dikenal luas di seluruh dunia. Upaya memperkuat brand melalui strategi branding dan etik, kampanye pemasaran yang efektif, dan membangun hubungan yang kuat dengan konsumen. Yang keenam, ada adaptasi terhadap tantangan pandemi. Unilever sudah menunjukkan kemampuannya untuk
beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Perusahaan telah mengadaptasi teknologi digital dan memperkuat fungsinya di e-commerce untuk menjangkaukan konsumen yang lebih luas. Dan perusahaan Unilever menerapkan strategi yang komprehensif untuk menghadapi tantangan ini, termasuk diversifikasi produk, inovasi, strategi pemasaran yang berfokus meningkatkan efisiensi operasional, penguatan brand, dan adaptasi terhadap perusahaan lingkungan bisnis. Cukup sampai di sini pemaparan materi mengenai profil PT Unilever. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Saya akan menjelaskan tentang strategi persaingan berbagai Dari bahwa Oba,